Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan wa hadiyan wa basyiran salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal mu'minun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pertama khatib mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan tahlil, meningkatkan takbir, meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Mudah-mudahan dengan demikian kita tetap lurus istiqomah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perantaraan beliau kita dapat beriman, berislam. Mudah-mudahan iman dan Islam ini dapat kita bawa sampai kita meninggal di kemudian hari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Islam hadir yang disampaikan oleh Allah melalui Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menebar rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu penegasan Allah bahwa Islam itu harus tersebar di seluruh alam. Perjuangan Rasul di Mekah itu mengalami hambatan yang sedemikian rupa karena penguasa Quraisy pada waktu itu dengan segenap kekuatannya menghalang, menghambat, mengisolasi
bahkan berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW dan menyakiti, menteror kaum muslimin pada waktu itu. Sehingga dakwah Nabi selama 13 tahun ya mengalami stuck. Tidak banyak, tetapi dalam kondisi yang seperti itu Nabi Muhammad SAW tetap membimbing, berdakwah di tempat Baitul Arqam, sahabat Arqam, untuk membina keimanan, keislaman, menggembleng umat Islam, sehingga walaupun sedikit umat Islam jumlahnya dari hari ke hari, tapi yang paling penting keimanan dan keislaman mereka itu terbina dengan sangat kokohnya, walaupun mengalami hambatan, penyiksaan dan lain sebagainya di proses awal. Alhamdulillah umat Islam tetap teguh istiqomah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hijrah Nabi menjadi jalan keluar ke Madinah. Jadi walaupun ada pernah hijrah ke Taif dan lain tempat, tapi hijrah ke Madinah ini dianggap oleh sebagian penulis barat sebagai satu strategi yang sangat penting bagi perkembangan Islam kemudian. Walaupun itu tentu kalau umat Islam menganggap bahwa itu adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tapi secara pengalaman sehari-hari itu merupakan strategi yang sangat penting di dalam mengembangkan Islam. Dan memang demikian, umat Islam walaupun di Mekah pertama, di Madinah pertama kali banyak ada hambatan dari orang-orang Yahudi, baik Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Mustalik, itu dapat diatasi oleh Nabi, sehingga dengan demikian Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin dapat melakukan antisipasi serangan dari luar dengan sangat baik. Dan singkatnya, dalam waktu 10 tahun Nabi Muhammad sudah menguasai seluruh Jazirah Arabia. Ini satu pekerjaan yang, satu jihad, satu pekerjaan yang sangat spektakuler dipandang oleh orang-orang barat. Dan dalam waktu yang sangat dekat kemudian umat Islam pada pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidun sudah dapat menembus wilayah-wilayah di luar Jazirah Arabia, sampai kemudian masuk ke Eropa, di Italia, masuk ke Asia, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin yang saya hormati, ini kenapa Islam harus melakukan ini, karena spirit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi spirit dakwah inilah yang menghantarkan para pejuang Islam berjihad melintasi benua ke Eropa, ke Asia. Spirit umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Di pada waktu itu umat Islam kalau di Arab itu sangat pesimis ada kemajuan. Tetapi dengan Islam perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat terasa. Sehingga walaupun di awal umat Islam itu mengambil pengetahuan dari berbagai tempat di mana umat Islam itu singgah, tapi kemudian umat Islam mengembangkannya. Jadi di situ terjadi proses dialektika.
Sehingga dengan demikian muncullah ilmu pengetahuan filsafat Islam, kedokteran Islam, ilmu-ilmu yang kemudian diberikan nilai-nilai Islam. Sampai pada saatnya umat Islam mencapai puncak kejayaannya di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam itu diambil oleh orang-orang Barat, dikembangkannya di Barat. Abad ke-13 umat Islam mengalami penurunan. 13, 14, 15, 16, nah itu di Barat sudah mulai tumbuh. Yang mengambil ilmu dari Islam di Barat sudah tumbuh. Tapi bedanya kalau di dalam Islam itu umat Islam mengembangkan ilmu yang berdasarkan spirit, nilai-nilai Islam, bertumpu pada nilai-nilai Islam. Umat non Islam di Barat yang mengambil ilmu dari Islam itu menyingkirkan nilai-nilai agamanya, sehingga di Barat perkembangan ilmu itu menjadi sekuler, menjadi ateistik. Kemudian sejak munculnya aliran filsafat positivisme itu muncul ilmu-ilmu yang tidak lagi berlandaskan kepada nilai-nilai ketuhanan, dibuang semuanya yang berkaitan dengan ketuhanan. Nah sekarang ini kita sampai pada saat yang mungkin sejak umat Islam, sejak munculnya apalagi postmodernisme sekarang ini, ilmu pengetahuan berkembang di situ. Umat Islam kenyataannya menerima ilmu yang ateistik itu sekarang. Artinya apa? Nilai-nilai Islam di situ tidak ada. Kita menerima ilmu dari Barat yang ateis. Nah sekarang tantangan bagi kita, Muktamar Muhammadiyah yang terakhir itu menyatakan bahwa kita itu perlu melakukan integrasi. Itu karena ilmu itu kalau di dalam Islam menjadi spirit, menjadi landasan kita beriman, kita berislam, kita bermuamalah. Nah karena itu kalau kita tidak melakukan daya upaya untuk dapat melakukan islamisasi, melakukan integrasi atau apapun namanya, terutama di Universitas Muhammadiyah sebagai leading sektor dalam konteks pengembangan ilmu yang berbasis kepada Islam, nilai-nilai Islam, ini menurut saya ya, kita akan stuck juga. Jadi mungkin di dalam kesempatan ini, mari kalau mungkin di dalam ibadah barangkali secara indoktrinasi kita mungkin mendominasi pembelajaran ya, pengajaran ibadah, tapi barangkali juga penting mengembangkan aspek reasoning ya, aspek akal di dalam membaca dalil-dalil yang terkait dengan ibadah ataupun keimanan. Tetapi dalam konteks muamalah yang dimana ilmu pengetahuan kita kembangkan, saya kira juga penting secara terencana Universitas Muhammadiyah mempelopori bagaimana islamisasi, bagaimana integrasi, sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh umat Islam pada zaman Khulafa ar-Rasyidun dan mungkin Umayyah atau mungkin Abbasiyah kemudian. Itu benar-benar mereka melakukan mengislamkan ilmu. Nah, sekarang kita bagaimana upaya umat Islam terutama di Muhammadiyah sebagai organisasi Islam ya terbesar mempelopori itu mungkin. Nah, disinilah peran kita sebagai akademisi untuk berada pada jalan yang terdepan ya, untuk berusaha bagaimana melakukan islamisasi atau integrasi ilmu dengan ilmu. Hadirin yang berbahagia,
Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah yang mengutus rasulnya dengan huda, dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk dapat diunggulkan dengan nilai-nilai agama lain, dengan nilai-nilai lain. Walau karihal kafirun, termasuk filsafat, nilai-nilai filsafat yang berkembang sekarang ini, yang ateistik itu. Nah, ini kalau kita tidak menerjemahkannya ke dalam upaya yang baik untuk dapat meningkatkan, melakukan Islamisasi sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh umat-umat Islam, ya barangkali kita akan tetap menjadi banyak, tetapi mungkin kualitasnya akan menjadi pengikut dari orang Barat. Ya, kita masuk ke dalam jurang biawak gitu, kemana orang bilang ya ke situ kita menjadi tidak menjadi umat yang kuat sebagaimana diharapkan ya oleh Al-Quran. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, inilah yang dapat kita sampaikan, yang dapat menjadi motivasi bagi kita untuk dapat mengembangkan Islam dalam berbagai aspek. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bi iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sa'iri sahabatihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu di dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihatilah dalam kebenaran dan saling menasihatilah di dalam kesabaran. Nah, belakangan ini berbicara yang hak itu kadang-kadang ditanggapi dengan tidak baik. Menyeru kepada kebaikan kadang-kadang dipelintir kepada kejelekan, atau kejelekan dipelintir kepada kebaikan, karena kita tidak menguasai informasi yang banyak megang orang-orang yang memang punya dana membolak-balikkan kebenaran, sehingga Islam di mana-mana dianggap teroris, dianggap fundamentalis, macam-macam. Mungkin perlu kita sebagai umat Islam untuk dapat melakukan dakwah ya, di media dan seterusnya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina akhtana
لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا إنك أنت غفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أجل وأكبر. أقم الصلاة.